Bagian A, pengertian individu. Arti individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tak dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil. Pengertian individu menurut para ahli. Yang pertama, menurut Martin Luther, pengertian individu adalah satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu manusia yang hidup berdiri sendiri. Yang kedua, Soediman Kartohadiprodjo, arti individu adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, dan rukun. Ciri-ciri individu secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu memiliki pikiran, kehendak, hasrat, dan perasaan yang bisa menetapkan kenyataan aksi dari luar dan dalam dirinya. Yang kedua, individu juga memiliki naluri untuk bertahan hidup, keinginan untuk mempertahankan keturunan, dan naluri untuk mencapai kepuasan. Yang ketiga, individu memiliki raga atau jasmani yang bisa membedakan satu dengan lainnya. Yang keempat, individu memiliki tingkah laku yang khas dan berbeda satu dengan yang lainnya. Ada beberapa karakteristik individu yang merupakan cerminan dari sikap, minat, dan kebutuhan yang dibawa oleh individu ketika mengerjakan sesuatu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, conscientious, sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan. Yang kedua, openness to experience, cenderung terbuka terhadap pengalaman baru. Yang ketiga, agreeableness, cenderung menghindari konflik dari orang lain. Yang keempat, extraversion, terbuka dan cenderung mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Bagian B, pengertian kelompok. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok. Antara lain yaitu yang pertama, lembaga sosial. Sistem norma yang dianggap penting untuk mengatur kehidupan demi mencapai tujuan bersama. Yang kedua, keteraturan sosial. Hubungan sosial antara individu berlangsung dengan serasi dan harmonis sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat. Tahap dalam keteraturan sosial adalah tertib, order, keajengan, dan pola. Penjelasan mengenai masing-masing tahap tersebut terdapat dalam informasi di bawah ini. Yang pertama, tertib. Terdapat nilai dan norma yang berjalan selaras dengan kehidupan dan ditaati oleh anggota. Yang kedua, orde. Anggota kelompok sosial mematuhi dan menjalankan setiap nilai dan norma dengan penuh kesadaran. Yang ketiga, keajengan. Keteraturan yang dilakukan oleh anggota berjalan dengan penuh kesadaran,
terus-menerus dan bersifat tetap. Dan yang keempat, pola. Keteraturan dalam bentuk dan warna dalam suatu interaksi sosial yang bersifat terus-menerus. C. Manusia sebagai makhluk individu dan anggota kelompok. A. Manusia sebagai makhluk individu. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum, artinya tak terbagi. Individu adalah manusia yang memiliki kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan atau orang seseorang yang memiliki keunikan. Bagian B. Manusia sebagai anggota kelompok. Manusia saat dilahirkan seorang diri, tetapi manusia akhirnya harus bermasyarakat. Manusia tidak sama seperti makhluk lainnya, misalnya hewan. Hewan tidak membutuhkan pertolongan hewan lainnya untuk dapat hidup. Sejak hewan masih kecil, ia sudah dapat mencari makanannya sendiri. Ia sudah dapat berjalan sendiri dan pergi kemanapun. Karena hewan diberi naluri kehewanannya dan alat-alat fisik yang dapat menunjang kemandiriannya untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Tetapi manusia tidak demikian. Saat manusia masih baru dilahirkan, ia tidak dapat melakukan aktivitasnya seorang diri. Ia tidak dapat langsung berjalan sendiri dan mencari makanannya sendiri. Harus ada peran orang lain yang membantunya beraktivitas dan mencari makanan untuknya. Manusia tidak dibekali dengan alat-alat fisik seperti pada hewan, tetapi manusia dibekali pikiran dan akal yang lebih jauh sempurna dibandingkan hewan. Dengan akal pikiran manusia bisa memaafkan untuk mencari alat-alat yang diperlukan untuk memenuhi kehidupannya.